Ya, Smart Listener, Idul Adha merupakan salah satu perayaan besar umat Muslim di seluruh dunia untuk memperingati kesabaran dan juga ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini juga menjadi momen untuk refleksi spiritual, membangkitkan semangat berkorban dan juga berbagi dengan sesama. Dan Smart Listener, untuk hari ini kita akan membahasnya bagaimana persiapan Idul Adha, tentunya untuk persiapan yang juga memperkuat kesiapan dan juga semangat berkurban untuk hari ini. Dan saat ini kita juga akan langsung saja akan berbincang bersama tamu spesial yang saat ini sudah hadir di studio ya. Langsung saja saya sapa. Di sini kita sudah kedatangan Ustadz Haji Arifuddin Lewa, ya, beliau yang kita kenal dengan Harley ya, Ustadz Harley ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih dekat dengan mic-nya, Ustadz. Ya, gimana kabar tak Ustadz? Alhamdulillah sampai detik sekarang ini saya masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Apatah lagi beberapa hari ke depan ini kan sudah Idul Adha. ya, Harus ya. kita punya fisik itu harus kuat dan sehat. Kenapa? Karena kami akan bergelut atau bahkan bergulat dengan sapi-sapi yang Iya, besar. iya, baik. Iya, dan untuk spesial program untuk hari ini di Makassar Insight ya, kita membahas sekali lagi terkait kesiapan stok dan juga syarat berkurban ya. Kita bersama dengan Ustadz Haji Arifuddin Lewa, dan sedianya juga hari ini kita akan bersama juga bergabung juga bersama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Ibu Nurlina Saking. Karena banyaknya aktivitas hari ini, beliau diwakilkan oleh Disdak DRH Sriyanti Haruni. Dan baik, Smart Listener, langsung saja saya bersama dengan Ustadz Arifuddin Lewa. Nah, Ustadz, Hari Raya Idul Adha ini merupakan salah satu hari perayaan besar umat Muslim di seluruh dunia. Dan tentu kita ingin mengetahui dulu nih, sejarah dan makna Idul Adha sendiri itu apa sebenarnya, Ustaz? Jadi terima kasih. Kita membahas tentang sejarah ya. Idul Adha ini kan biasa juga orang sebut kurban, atau biasa orang sebut dengan hari raya haji. Jadi ada 3 makna: adha, kurban, dan haji. Kalau kita bicara sejarah kurbannya ini memang ini juga jadi tanda kutip ya buat seluruh kita umat manusia agar mulut ini dijaga. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim kala itu pernah berkurban dengan 1000 ekor kambing, bahkan 100 ekor domba dan 100 ekor onta. Ini cukup banyak. Karena beliau mendapatkan pujian dari tengah-tengah masyarakat dan umatnya, sampai malaikat juga memuji. Tiba-tiba Ibrahim bicara, itu sih belum seberapa itu belum seberapa. Sekiranya saya punya anak, itu juga kalau dipotong, saya potong. Bahasa ini ditangkap oleh malaikat dan disampaikan ke hadapan Allah. Allah mengingatkan nanti karena kala itu Ibrahim di usia kurang lebih 73 tahun. Istri juga sudah tua. Logika manusia ini kan tidak mungkin lah seorang Hajar bisa hamil di usia 73 tahun. Namun kenyataannya kan tidak. Kenyataannya itu Allah memperlihatkan bahwa hei Ibrahim, ini bahasamu. Kau pernah ngomong jangankan sapi, jangankan onta, jangankan domba, anakku pun kalau ada saya potong. Dan sekarang betul. Di kehamilan Siti Hajar sampai lahirnya Ismail, nanti Ibrahim itu bermimpi 3 malam berturut-turut. Ini sejarah singkat ya. 3 malam berturut-turut itu mimpi melihat putranya yang bernama Ismail, ya potong. Maka kala itulah Ibrahim mulai heran, apa ini perintah setan
atau perintah Allah. Tetapi tabir ini, mimpi ini, iktibar ini, itu 3 malam berturut-turut. Maka ini pasti perintah dari Allah. Nah, makanya saya juga sampaikan ke seluruh masyarakat, kalau kalian bermimpi, kalau 3 malam berturut-turut, itu pasti seruan dari Allah. Kalau mimpi kita kan tidak mungkin lagi motong anak, ya kan? Paling kita disuruh sedekah, disuruh zakat, atau disuruh apa dan sebagainya. Itu perintah. Tiba-tiba Ibrahim memanggil anaknya dengan bahasa yang sangat lembut. Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam. Tadi malam itu saya lihat mimpi, dalam mimpiku saya lihat memotongmu. Nah, kita lihat di sini fisiologi seorang anak. Kalau kita bandingkan anak sekarang dengan anak Ibrahim ini kan jauh beda. Nabi Ismail dipanggil dengan mesra oleh anak ayahnya, ya bunayya, wahai anakku. Saya lihat kok kupotong. Bukannya anak ini mengelak, bukannya anak ini menghindar, bukannya anak ini lari, tapi dia jawab dengan kalimat, ya abatif'al, wahai ayahku. Kalau memang itu perintah, laksanakan. Saya siap kok. Nah, di sini kita mulai mencari titik temunya ini antara ayah dengan ibu. Ini pemotongan loh. Coba kalau kita kaitkan dengan sekarang. Bayangkan kalau krunya Kompas manggil semua anaknya, tadi malam saya potong kok. Mungkin anak-anak sekarang ini kan jawabannya, coba maki pak, begitu bapak potong saya pasti busur kok. ini anak-anak sekarang. Jadi intinya sejarah makna ini karena adanya satu bahasa yang dikeluarkan oleh seorang manusia, makanya lidah ini harus memang tertahan. Jangan sembarang ngomong, jangan sembarang ucap, jangan sembarang janji, jangan sembarang kata gitu loh. Karena janji ucapan itu akan dimintai nanti di hadapan Allah. Makna orang berkorban ini karena Ibrahim dengan bahasa tadi. Nah, akhirnya terjadi pemotongan. Jadi kalau kita lihat, untung saja Ibrahim memotong putranya. Dan Allah tahu bahwa ini karena cobaan, tetapi tunduknya seorang beriman, tunduknya seorang muslim dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, Ibrahim mampu buktikan bahwa inilah saya, inilah putraku, inilah saya dan inilah putraku. Maka dia pamit kepada istrinya bernama Hajar. Hajar, mungkin bahasa gaul lah ya. Hajar, mana anakmu? Ada. Coba kau mandi, bikinkan dia baju-baju yang hebat, baru kasih wangian, minyaki rambutnya, karena saya mau pergi sama-sama. Seorang istri ternyata lebih soleha, nurut kepada perintah suami, dia laksanakan. Dan Siti Hajar belum tahu bahwa anaknya ini mau dipotong. Yang beritahu itu kan setan. Tatkala 2 orang ini sudah berjalan melangkah, iblis datang. Bisik kepada Hajar, ya Hajar, kau tahu itu enggak? Suamimu ngajak anakmu itu bukan diajak jalan-jalan, tapi hendak dipotong. Nah, sehingga Siti Hajar tidak percaya gitu. Maka dia ngambil batu. Ini sejarah pelontaran di 3 jamrah. Aqabah, Wula, dan Wusta. Makanya kalau jamaah kita haji sekarang ini, pada saat dia melontar itu harusnya dia pakai niat. Ya Allah, kau lontar ini jamrah supaya setan-setan yang ada pada diriku itu hilang. Tak. Karena kan manusia itu pasti banyak setannya. Saya lebih-lebih. Kalau antum cuma 2, saya mungkin 8. Banyak setanku. Jadi intinya seperti itu. Kita persingkat dengan analog seperti ini. 2 manusia ini sudah tiba di atas tebing yang tinggi. Maka terjadilah pengorbanan. Tetapi parang yang dipakai oleh Ismail, yang dia sudah asa 7 kali tajamnya dari parang biasanya, ternyata tidak sanggup menggerek ini leher. Sehingga Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, Ismail, kayaknya kok tidak ikhlas ini.
anak itu menjawab bahwa yang tidak ikhlas ini bukan saya, Pak, tapi kamu. Kau yang pegang parang. Logikanya, saya kan pasrah ini, sudah baring, Mak. Saya sudah ikhlas. Ternyata Ibrahim katakan kayaknya kamu. Tapi anak juga katakan tidak, kita, kamu yang tidak ikhlas. Maka berucaplah Ismail kepada ayahnya. Kalau memang ayah mau melihat saya ikhlas, ini mungkin maknanya yang sangat berat ini. Ini kalau kita simak betul ini bahasa. Maka ikat kedua tanganku ke belakang, lalu pertemukan dengan kakiku. Jadi kaki, tangan itu diikat. Lalu ikat saya dengan kuat-kuatnya. Jangan biarkan saya merontah. Ini permintaan anak. Kedua, tutup mataku dengan kain putihmu. Seperti ini. Ibrahim katakan, masih ada ke permintaanmu? Dia bilang, ada. Apa itu? Tolong ayah berikan baju yang kupakai ini, yang sebentar berlumuran darah, kepada ibuku, dan sampaikan salamku. Ini makna yang tersirat dalam berkorban. 3 makna tadi ini, ikat kedua tanganku, ikat mataku dengan kain putih, dan berikan hadiah baju putih ini yang penuh darah kepada ibuku. Coba kita pikirkan, kalau hal ini terjadi pada diri kita semua. Coba kita renungkan, seorang ibu yang melahirkan anaknya, lantas dibawa pergi oleh bapaknya, lalu pulang itu hanya baju. Jangan kita bicara baju, karena sekarang ya kita bawa pulang mayatnya anak, bukan main merintihnya. Seorang ibu melihat mayat anaknya. Ini kalau keadaan sekarang. Tetapi ini cuma penyampaian, sampaikan salamku. Dan alhamdulillah, kala itu Ibrahim sempat ngusap air matanya. Sempat melap air mata yang mengalir. Air mata ini bukan karena sedih hendak memotong anak, tapi dia terharu terhadap kesetiaan, keimanan, kemauan, kehendak Ismail untuk dipotong. Padahal ini pembunuhan loh, kalau dipikir secara logika sekarang. Ya sudah, maka dibaringkan oleh ayahnya. Lalu di sini ada bahasa yang paling bagus ya, kita simak. Kalau kita baca sejarah, ternyata kan ada juga 5 makhluk lahir di dunia ini dengan tidak memiliki orang tua dan induk. Ini kan perlu kita kaji lebih mendalam. Pertama itu Nabi Adam, tidak punya ayah, juga tidak punya ibu. Kedua Siti Hawa. Hawa juga itu tidak punya ayah, tidak punya juga ibu. Jadi 2 orang ini masing-masing bahasa kita tidak ada mertuanya. 2 ini tidak ada mertua. Dan alhamdulillah ada makhluk yang ketiga lahir tanpa induk. Ularnya Nabi Musa. Karena dari sebuah tongkat yang dilempar. Yang keempat itu ontanya Nabi Saleh. Dan yang kelima yang kita bahas sekarang. Dari mana datangnya itu Gibas. Yang menggantikan Ismail waktu dipotong. Nah, ini kan ada makhluk lahir tanpa induk. Jadi 3 tidak ada induknya, 2 tidak ada ayah ibunya. Nah, Ismail itu kan yang terbaring, yang hendak dipotong. Bahkan Nabiullah Ibrahim waktu memotong putranya itu kan dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata dari langit kedengaran. Jibril menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail yang baring nyambung. Allahu akbar walillahil hamd. Ini disunahkan bagi kita semua yang ikut berkorban tatkala hendak menyembelih. Itu bagusnya takbiran. Takbir. Karena itu ada sejarah ringkasnya. Terpotong
Ibrahim dengar suara anaknya. Bahkan Nabi Ibrahim kembali meneteskan air mata yang dipejamkan matanya karena kakinya kena percikan darah. Ada percikan darahnya. Coba bayangkan seorang ayah yang motong putranya, lantas kakinya terkena percikan. Bagaimana terharunya kala itu. Bagaimana rasa kesedihan yang dialami seorang ayah yang memotong putranya. Dan alhamdulillah ternyata begitu Ibrahim membuka mata saking kagetnya karena ada seekor gibas atau domba atau bahkan kambing yang terpotong oleh Nabi Ibrahim. Itu sejarah ringkas. Sejarah ringkas. Jadi kalau kita mau berkorban makna sangat besar. Jadi kalau bapak-bapak, para jamaah, para pendengar radio Smart FM ini masa tidak bisa berkorban dengan sebuah harta, apalagi kalau kita sudah merasa berkecukupan. Sehingga Al-Quran menjelaskan fasolli, kan? Inna a'tainakal kausar fasolli lirabbika wanhar. Dirikan salatmu, berkorban. Berkorban. Jadi kalau Anda semua sudah sanggup untuk berkorban, kurbanlah. Itu sejarah singkat aja. Iya, oke. Aduh, ini masih banyak ya yang ingin Mirza tanya nih sama Ustadz ya. Tapi sebentar ya Ustadz ya, ditahan dulu ya. Iya. Baik, kita break dulu ya untuk Ustadz dan Smart Listener. Untuk Anda juga yang ingin bergabung, mau nanya-nanya juga boleh ya, silakan untuk WhatsApp-nya di 0811 46 10 11 dan juga di live chat ya channel YouTube Smart FM Makassar. Kita bersama dengan Ustadz Haji Arifuddin Lewa dan juga hari ini sedianya kita kedatangan Ibu Nurlina Saking, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel. Tapi beliau hari ini diwakilkan oleh Dokter Hewan atau Darha Sriyanti Haruni dan beliau sudah bersama kita di sini. Kita break untuk sesaat dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight, masih dengan tema kesiapan stok dan juga syarat berkurban ya. Hari ini kita bersama dengan Ibu Darha Sriyanti Haruni, Kepala Bidang Kesehatan dan Veteriner dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, dan juga alhamdulillahirrabbilalamin kita juga sudah bersama dengan Ustadz Haji Arifuddin Lewa. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya juga silakan di WhatsApp di 0811 46 10 11 dan juga untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita mohon izin dulu ya Ibu Sriyanti, saya kembali ke Ustadz. Ustadz tadi seperti diinformasikan ya, jadi ada beberapa memang makna ya, memaknai untuk Hari Raya Idul Adha ini, bagaimana kita melihat ketaatan Nabi Ibrahim alaihi wassalam untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz, kalau kita melihat ya untuk saat ini ya, tadi ya sudah diketahui tentang makna dari perayaan Hari Raya Idul Adha ini sendiri, dan tentu masyarakat sendiri tentu ingin mengetahui dulu ya. Tadi pada saat proses penyembelihan itu kan dari Ismail itu langsung diganti dengan hewan ya. Nah ini juga tentu Smart Listener juga ingin mengetahui ini, kalau semuanya pada saat berkurban, apakah memang hewan tertentu saja atau jenis hewan itu apakah bisa dikurbankan atau bagaimana Ustaz? Jadi terima kasih. Kalau kita bicara kembali masalah kurban, jenis hewan ini kan harus hewan ternak, artinya hewan yang terpelihara. Kan ada juga hewan tidak terternak kan, memang haram, kayak singa, anjing, ayam. Ayam juga ternak, tapi dia tidak termasuk dalam bentuk binatang. Dia kayaknya masuk dalam bentuk unggas. Nah, sekarang yang berhak untuk kita kurbankan itu kan onta, sapi, dan kambing, domba, dan gibas. Ini mereka mempunyai klarifikasi usia. Jangan sampai ontanya baru 1 tahun sudah korban, belum bisa itu. Onta itu dalam hukum ilmu fikih, dan ini sepakat para ulamanya, onta itu minimal usianya 5 tahun atau sudah mendekati usia 6 tahun. Itu sudah masuk wajib potong kalau onta.
Kedua itu sapi. Ya. Sapi itu kapasitas usianya Mhm. di usia kurang lebih 2 tahun Hmm. atau menghampiri usia 3 tahun. Itu sudah bisa dipotong. Yang ketiga itu kambing atau domba gibas. Ya. Itu kan usianya 1 tahun, minimal sudah masuk di angka, maksimal di angka 2 tahun. Jadi ini usia semua. Ya. Dari jenis hewan kurban yang dikorbankan dalam pandangan fikih Islam. Adapun syarat korbannya ini semua ternak itu kan harus sehat. Ya. Tidak boleh sapi atau onta yang dipotong itu cacat. Dan sebentar Ibu dokter ini dijelaskan karena kita di Indonesia ini kan lagi ada penyakit ya dokter ya. Ya. Ada semacam rabies yang tadinya kan rabies kita cuma lihat dari anjing. Sekarang termasuk binatang lain Ya. dan masuk ke manusia. Kalau kita lihat di TikTok, di media lain itu kan sudah ada. Ya. Nah, sekarang hewan-hewan kurban yang menjadi wajib dikurban itu kan maksimal harus sehat. Sehat ini badan, usia sudah masuk, badan sehat. Jangan motong hewan yang telinganya cacat. Satu. Jangan juga potong hewan yang kakinya cacat. Dan jangan pernah motong hewan kurban yang lagi hamil. Hamil kalau di hewan itu dok, apa namanya hamil? Hamil bunting Ustaz. bunting. Nah, itu kan beda. Bunting, ya, ada kata. Kalau ya. hewan itu kan bunting. Ya. Kita kan ini bahasa umum hamil. Padahal hamil itu diberikan kepada perempuan, manusia. Kalau hewan kan bunting. Itu bahasa kedokterannya, mungkin bahasa peternakan hewan. Jadi alhamdulillah kita juga dapat ilmu sekarang ini buat pemerintah. Jangan kau selalu katakan, hamil ki sapiku. Harusnya terganti itu dok ya. Harus bunting. Bunting juga ini konotasinya dua. Dalam bentuk bahasa Makassar penggantinya itu. Jadi bunting, ini bunting. Nah, kalau bunting kalau hewan itu kan bentuk hamil, besar perut. Ketiga itu hewan ini tidak boleh rusak matanya. Mungkin kalau kita manusia katarak. Kalau hewan apa itu dok? Kalau picok katarak juga. Jadi matanya juga pokoknya rusak katarak. Kulit harus lembut. Apalagi tidak boleh memotong hewan kurban yang badannya kurus. Kenapa mau dibagi kalau cuma tulang-tulang? Yang mau dibagi kan daging. Jadi yang kurban itu kan yang wajib diberikan itu kan daging, bukan tulang, bukan kulit. Jadi ini semua menjadi persyaratan usia daripada hewan yang harus kita korbankan. Dan saya perlu ingatkan juga kepada seluruh masyarakat, lebih khusus kita di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk setiap berkorban koordinasi dengan dinas peternakan setempat, supaya betul-betul kita memotong hewan ini bebas dari rabies. Saya kira demikian. Baik, saya mohon izin ya Ustadz ke Ibu dokter ya. Baik, itu bagaimana Ustadz? Ibu Sriyanti ya, ya. Untuk bagaimana untuk memilih hewan kurban tadi seperti diinformasikan oleh Ustadz itu memang harus sehat ya. Nah, bagaimana nih? Kalau sekarang kan ini agak-agak takut juga ya karena ada seperti diinformasikan oleh Ustadz itu waspada penyakit ya, khususnya ada PMK, terus ada lagi nih virus lain ya. Ya silakan. Baik. Ya, silakan. Sebelumnya silakan, saya Ibu. mau menyapa dulu sahabat listener Smart FM. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan bagi kami dari Dinas Peternakan juga dan suatu kesyukuran karena diundang untuk berbagi, untuk berdiskusi. Di sini juga ada Ustaz, kebanggaan kita. Banyak tausiah yang bisa kita dapatkan. Jadi memang tadi saya melanjutkan dari Ustaz bahwa terkait dengan hewan kurban ini dari kami dari peternakan itu melihatnya ada yang kami namakan dari asuh. Dia harus aman bahwa hewan ternak ini apabila dikonsumsi manusia itu dia aman, tidak menimbulkan penyakit.
Kemudian S-nya itu dia sehat. Dia harus dipastikan bahwa hewan ini tidak mengandung penyakit. Seperti saat ini kita tahu bahwa ada beberapa penyakit yang timbul seperti penyakit mulut dan kuku, kemudian jembrana. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada pemilik hewan kurban atau yang akan melakukan kurban itu untuk membeli ternak yang memang sehat. Bukti sehatnya itu apa? Bahwa dia sudah memiliki ada yang namanya surat keterangan kesehatan hewan. Jadi masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu ada petugasnya, dan apabila ternaknya itu sudah dinyatakan sehat akan dikeluarkan kartu keterangan kesehatan hewan, sehingga menjamin kita bahwa ternak yang kita beli ini benar-benar sudah diperiksa oleh petugas. Kemudian utuh, tadi Ustaz sudah menyebutkan bahwa tidak boleh kurang, tidak boleh cacat, itu dia harus utuh, dan juga halal. Jadi pemotongannya secara halal. Jadi memang mungkin sahabat listener akan bertanya apa yang dilakukan peternakan sehingga bisa mencapai ASUH itu. Jadi kami sudah melakukan kemarin ada sosialisasi dan pelepasan untuk petugas hewan kurban. Kami melibatkan ada juleha namanya, juru juru sembelih halal. Jadi ini juga kita sosialisasikan bahwa terkait bahwa kita ingin yang dikonsumsi itu adalah halal, hewannya halal. Kemudian juga kami mengundang dewan masjid. Kami tahu dewan masjid nanti pelaksanaan hewan kurban ini banyak dilaksanakan di masjid-masjid. Kemudian juga kami melibatkan universitas karena kami tahu ada di situ banyak SDM-nya, ada mahasiswanya, kedokteran hewan, peternakan Unhas, kemudian UIN peternakan, Unibos, kemudian juga organisasi-organisasi seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Perhimpunan Sarjana Peternakan, kemudian juga kami melibatkan petugas-petugas kabupaten kota. Jadi mereka kita bekali dengan bagaimana sebenarnya kita berkurban di tengah banyaknya penyakit seperti ini, apa-apa kewaspadaan kita. Dan juga kami meminta untuk berkurban ini tidak hanya hewan yang sehat, tetapi kami memastikan bahwa lingkungan setelah kita berkurban ini juga sehat. Bagaimana penanganan limbahnya tidak sembarangan. Kemudian juga nanti tempat untuk menyalurkan hewan kurban ini tempatnya sehat, tidak menggunakan plastik berwarna. Kemudian apabila kita bisa menggunakan wadah yang bisa didaur ulang itu jauh lebih baik karena tidak menimbulkan lagi limbah setelah itu. Jadi memang kami sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan sosialisasi. Teman-teman di kabupaten kota saat ini juga sudah mulai bergerak memeriksa tempat-tempat pemeriksaan hewan kurban. Kami sampaikan. Oke, jadi sebelum berkurban dan setelah berkurban ini memang harus menjadi perhatian gitu ya. Biasanya kalau sudah berkurban ya udah ditinggalkan saja begitu, selesai ya. Dagingnya aja yang diambil, Ustaz. Ya. Jadi memang ada banyak perlakuan khusus yang memang harus dilakukan ya, dokter. Betul sekali. Jadi kita memastikan setelah berkurban itu juga penting karena ada darah, ada sisa-sisa kotoran dari perut itu, jangan sampai selesai berkorban malah mengurangi dari makna berkorban kita karena ada daerah yang tercemar, ada bau, ada ketidaknyamanan. Jadi ini juga kita pastikan bahwa setelah berkurban masyarakat sudah mendapatkan haknya, kemudian lingkungan juga tetap terjaga. Iya, tetap bersih gitu kan. Itu sebaiknya diperlakukan seperti apa, Dok? Untuk yang jadi untuk lingkungan sendiri kita menghimbau bahwa tidak membuang langsung ke tempat-tempat saluran air atau tempat-tempat got. Lebih baik mungkin dibuatkan tempat khusus supaya ditampung bagaimana modelnya agar dia tidak langsung ke sumber-sumber air utamanya. Jadi dari segi kesehatan manusianya juga tetap kita perhatikan. Kalau semuanya misalnya untuk misalnya isi perutnya itu dari hewan yang dikurban itu bisa ditanam atau gimana? Ya, itu bisa juga seperti itu ya. Itu kan seperti sampah biologis sebenarnya dia akan larut. Cuman kalau dia masuk di saluran-saluran air otomatis kan akan membuat pencemaran. Ya, jadi ini juga harus kita perhatikan bahwa kita kelola dengan baik. Ya misalnya ditanam gitu ya, ditanam buat ya. tempat khusus, tidak langsung dialirkan ke got atau bahkan mungkin di situ ada sumber-sumber air masyarakat yang langsung kita buang di sekitar situ, itu kan bisa mengganggu masyarakat. Iya, betul, Ustaz. Baik. Ya, Dok, ini
kalau misalnya nih dari masyarakat ya yang mau mencari hewan kurban ya, memang itu harus di tempat yang resmi atau gimana? Karena saat ini pada saat momen Hari Raya Idul Adha ini kan biasanya kita dengan mudah ya melihat banyak tempat untuk membeli ya. Itu misalnya ya di daerah Tanjung gitu kan, Iya. itu ada juga di tempat seperti itu. Apakah dibolehkan atau gimana? Sebenarnya untuk saat ini kami tidak katakan bahwa ini tempat resmi atau tidak, karena ini kan kita setiap tahunnya memang sudah ada pasar-pasar resmi yang kita tetapkan. Namun saat ini kami lebih tekankan bahwa ternak yang dijual itu adalah ternak yang sudah ber-SKKH. Jadi otomatis hewannya yang kita jaga bahwa misalnya dia berasal dari daerah Bone Iya. atau Sinjai yang pemasok terbesar. Di sana itu pada saat dia dikirim ke Makassar sudah diperiksa hewannya, petugasnya sudah memeriksa, sudah memberikan surat keterangan kesehatan hewan bahwa oh iya hewan tersebut sudah kami Layak periksa jual. layak Layak dijual. untuk dijual dan Konsumsi. dikonsumsi dan dijadikan hewan kurban. Jadi ada kartunya gitu ya, Iya, Dok ada ya. kartunya, iya. Bukan Jadi di kartu BPJS itu. Bukan jus tas. jadi tidak was-was lagi ya. Iya. Nah, Oke. itu lebih bagus sebenarnya Ustaz, jadi dapat diskon. Baik. Dok, saya izin lagi ke Ustadz Harli ya. Baik. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan ya, coba saya baca dulu nih ya. Ustadz, katanya mau nanya nih. Akikah wajib berkurban. Nah, kalau kurban di Idul Adha berkurban juga katanya gimana sekalian kan? Gimana Ustadz? Jadi Ya. beda akikah dengan kurban. Akikah itu kan berkat perbuatan. Perbuatan itu ada rumusnya. 2159. Ini maknanya lain. Jadi orang akikah itu karena rumus ini. 2159. Artinya dua insan manusia, ayah dan ibu. Satu itu adalah perasaan cinta yang mereka miliki bersama. Cuma sayang kadang 5 menit suamimu berbuat, maka 9 bulan kau menderita. Jadi itu 2159. Itu rumus. Akibat ini maka lahir anak, maka dia diakikah. Beda makna akikah dengan korban. Jadi jangan satukan akikahmu dengan korbanmu. Tak kala korban made kabelumpat juga di akikah, tidak boleh. Karena Paket pasarnya lain. Masa sapi dengan kerbau sama pasti beda. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau akikah itu kan berdasarkan kelahiran. Ini juga sunat, tapi sunat yang dianjurkan. Jadi kalau bapak-bapak ada yang belum akikah waktu masih kecil karena memang keterbatasan ekonomi, sekarang boleh. Cuma kan tidak enak lagi buat undangan. Assalamualaikum kepada ibu dokter Sri ini. Tolong ke rumah besok mau akikah di usiaku 69. Orang pasti bilang tak liwat gitu. Buat acara syukuran. Misalnya kita di kelahiran, milad, happy milad. Kita milad, kayaknya saya belum akikah dulu. Apa potong kambing dah? Syukuran. Yang bisa tahu itu kan diri kita dan keluarga dan Allah. Kalau korban ini kan memang dasarnya ada. Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Dirikan salatmu dan berkorban. Sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita makan. Kalau ibu dokter ini kan pasti korban ki 1 ekor. 1 ekor ini jangan berpikir bahwa 1 ekor ini untuk saya saja, misalnya kambing. Enggak, 1 keluarga. Yang sekarang ini kan yang hilang. Kalau anaknya kambing, bapaknya juga kambing, berapa ekor sih? Kembali ke sejarah saja. Rasulullah itu kan 1 ekor di kambingnya. Dia kurban atas nama keluarganya ini semua. Nah, jadi gitu. Jadi kurban itu beda dengan akikah. Saya kira demikian. Sebaiknya memang harus dipisahkan Ya, gitu dipisahkan. ya. Nah ini Ustadz, satu lagi ya, Dok. Ini untuk perencanaan untuk pembagian daging kurban itu bagaimana Ustadz? Ya. Sebenarnya kalau planning rencana mereka ini kan tergantung kepada panitia kurban di masjid itu. Jadi saya biasanya tuh kalau jadi panitia kurban
Misalnya sapi yang terdiri dari 7 orang. 7 orang ini kan harga sapi sekarang antara 13 sampai 14 juta. Tergantung bobotnya kan. Kalau bobotnya sampai 100 kilo, itu kan pasti tidak di angka 14, pasti di atas 20-an. Yang normal itu kan antara 60 sampai 70 kilo. Nah, untuk membagikannya ini 7 orang ini keluarkan dulu. Jadi saya biasa itu berkorban untuk 7 golongan. Kita keluarkan dulu mereka semua. Anggaplah misalnya 5 kilo dulu lah. Dan bagi yang berkorban ini dia dapat 5 kilo bukan untuk kau makan juga. Mungkin panitia tidak membagikan ke situ. Mungkin keluarga-keluarga yang tidak mampu yang kau dekat. Sisanya itu panitia yang bagikan. Karena banyaknya hewan yang kita korban. Kalau 10 misalnya ekor sapi yang dipotong berarti kan 70 orang lebih yang berkorban. Ini dibagi-bagikan dulu. Masyarakat itu yang berhak menerima. Cuman saya kadang juga lihat ini masyarakat ini harus dinetralisirkan. Kalau sudah dapat dari masjid situ, datang sini masjid sana. Yang lucu lagi, bapaknya datang, bawa kupon, sebentar istri nasi yang bawa dan sebentar anak-anak sing. Ini gimana sih? Jadi kita memang perlu profesional dalam sistem pembagian. Jadi misalnya masjid ini berada di kelurahan ini, itu connect dengan masjid yang ada di sekitarnya. Jangan kita bagi kupon di RW 2 nah misalnya, kupon di RW 2 itu ada di masjid kami. Kau bagimu di RW 1 sehingga tidak double penerima. Kalau double penerima berarti kan ada orang yang berhak menerima akhirnya tidak dapat. Nah memang kita punya prinsip satu, semua barang yang dibagi itu tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Biar berapa ekor. Karena sirkulasi penerima itu juga. Ibu dokter sudah kukasih 1 kilo. Datang lagi kau juga minta. Padahal antara kau dengan ibu dokter saudara kandung. Double Jadi kan double. Jadi intinya pembagiannya itu bagusnya kalau masjid ini ada di kelurahan yang sama, maka yang terbagi kupon itu beda RW. Ya. Tapi kalau kurban saat ini selain ini banyak juga ya yang masyarakat yang berkurban memang di tempat-tempat tertentu gitu ya Ustaz ya. Untuk keluarga gitu ya. Ya. Jadi kan ada mereka klarifikasi gini. Ada mereka berkorban itu depan rumahnya. Ada yang langsung masukkan ke masjid. Ada juga langsung ke organisasinya. Misalnya untuk caleg gitu ya Ustaz ya. Kalau caleg itu biasanya kan dia bagi-bagi. Ini kelebihan dia. Dengar katanya mau caleg juga Ustaz. Siapa? Ustaz. Ya alhamdulillah. Kalau saya tahun ini kembali lagi mau caleg. Cuma saya naik kelas. Ya, semoga kalau ya Ustaz. Kemarin kan 2000 berapa saya di DPRD Kota Makassar. Saya mencoba untuk tahun ini naik ke tingkat provinsi dan mengambil Dapil Makassar A. Dengan jumlah kecamatan itu 11. Dari Tamalate, Rapocini, Mamajang, Makassar, Wajo, Talok, Bontoala, Ujung Tanah, dan Sangkaran. Semoga bisa naik kelas lagi Ustaz ya. Insya Allah. Kita nantikan Ustaz ya. Baik. Dari Ustaz saya ke Bu Dokter lagi Dok. Jadi tadi ya seperti diinformasikan memang masyarakat juga harus mengetahui ya untuk hewan yang bisa dikurbankan itu yang seperti apa fisiknya, harus sehat gitu kan. Nah untuk sosialisasinya sendiri bagaimana Dok untuk saat ini? Itu seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa kita ada sosialisasi, ada perwakilan-perwakilan yang sudah saya sebutkan juga, mulai dari juru sembelih halal, dewan masjid, kemudian kabupaten kota. Nah, kami harapkan dari perwakilan-perwakilan ini akan meneruskan kembali baik itu ke saudara, kemudian baik itu ke masjid-masjid, mungkin orang-orang yang berkurban di masjidnya, kemudian untuk juru sembelih halal terkait nanti pemotongannya, kemudian mahasiswa-mahasiswa nanti akan menyebar dan juga dari organisasi-organisasi akan mensosialisasikan ke masyarakat bahwa yang ternak yang disembelih itu untuk kurban yang seperti ini, syarat-syaratnya seperti ini, seperti sudah sehat, utamanya tadi bahwa ada SKKH-nya sehingga masyarakat pada saat membeli itu sudah cerdas bahwa
kalau pedagang mengatakan ih sehat gini sapi, sehat kambing, Mana coba kartunya? buktikan kartunya, Mana sudahkah kartunya? diperiksa sama dokternya Ya, di ya. tempat asalnya. Jadi itu yang kami selalu informasikan, bahwa surat keterangan kesehatan hewan itu menjadi hal yang penting dan menjadi salah satu bukti bahwa ternak tersebut itu sudah diperiksa sebelum dipotong. Karena nanti pada saat dipotong juga biasanya kami ada petugas-petugas yang menyebar. Jadi Iya, ada iya, antemortem iya. sebelum dipotong dan postmortem itu namanya setelah dipotong. Ya, jadi ada pemeriksaan seperti itu ya, Iya. ya dok ya. Baik, kita sepertinya terbatas waktu nih, Ustadz ya. Ustadz, satu pertanyaan lagi nih. Untuk berkurban ya, apalagi pada saat mewabahnya PMK ya atau PMK Jembrana yang Jembrana, saat ini kita. itu bagaimana Ustadz? Jadi memang ini bidangnya dokter hewan. Karena para ustadz dan mubalik itu punya keterbatasan dalam kesehatan hewan. Ya. Kita ini cuma mengerti tentang usia hewan, tapi kesehatan hewan itu memang linknya di dokter hewan. Dan Smart FM ini tidak salah memilih pembawa topik pembicara adalah ahlinya, dokter hewan. Cuman saya juga minta supaya kita ini banyak-banyak bersosialisasi lewat seperti ini. Jangan ini hari saja, mungkin 2-3 hari ke depan kita bisa lakukan ini untuk mengantisipasi penyakit hewan yang memang lagi merambah dan ada di sekitar kita semua. Ya, mudah-mudahan Sulawesi Selatan ini dengan kerja kerasnya dinas sosial, dinas peternakan itu bisa semaksimal mungkin menurunkan penyakit ini. Karena saya yakin kalau dokter-dokter hewan semua bekerja dan itu skillnya mereka kan bisa tahu, oh ini terkena ini terjangkit ini. Ya karena ilmunya orang. Saya ini tidak punya ilmu ke sana. Saya paling lihat, gemuknya ini sapi, padahal sapi ini sakit. Dan itu memang makanya kurban ini para pemotong hewan, para orang-orang pengurus masjid, saya juga menghimbau pengurus masjid untuk berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan yang senantiasa mau memberikan pelayanan kepada kita untuk melihat hewan-hewan kita yang kita korbankan. Saya kira demikian. Iya, baik. Dari Ibu Dokter, ada yang disampaikan? Baik, statement dari kami bahwa Bapak Ibu untuk berkorban pastikan bahwa hewan yang kita korbankan itu adalah benar-benar hewan yang sehat, dan kita benar-benar memberikan hewan kurban untuk orang-orang itu ternak yang sehat dan tidak mengakibatkan penyakit. Pastikan pada saat membeli hewan kurban, memastikan bahwa hewan yang kita beli itu adalah hewan yang benar-benar sehat dan ditandai dengan adanya surat keterangan kesehatan hewan dari petugas pemeriksa kesehatan hewan tempat asal ternak tersebut. Itu harus yang kita perhatikan ya. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz untuk kehadirannya di studio ya, dan ya dokter terima kasih. Dan tentu smart listener, itulah ya beberapa persiapan menjelang perayaan Idul Adha yang tentu bisa kita lakukan ya. Dan tentu dalam semangat berkurban ini setiap umat muslim ini juga harus menjadikan teladan ya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai pembelajaran ya untuk kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi, apalagi di era global seperti saat ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz dan juga dokter. Sama-sama. Ya, dan semoga bermanfaat apa yang kita perbincangkan untuk hari ini. Dan sekali lagi untuk Anda yang tidak sempat menonton ya siaran kami, itu bisa menontonnya kembali di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu. Saya Mirza Arianti pamit, dan sekali lagi ada Ustadz dan juga dokter. Ya, kami pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.